Halo sahabat, jumpa lagi di Avi Insight dengan saya Mona. Kali ini kita akan bahas topik tentang stubborn, keras kepala ya. Kita akan bahas seperti biasa, topik kita menjadi 4 bagian besar. Apaan itu stubborn? Lalu mengapa sih orang bisa keras kepala ya? Alasan-alasan apa mungkin yang ada? Lalu dampak kalau kita keras kepala tuh kayak apa jadinya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Lalu strategi atasi stubborn atau keras kepala itu. Nah, sahabat, ini ada kata-kata dari seorang filsuf Aesop ya. Dia mengatakan orang stubborn itu tidak mendengarkan nasihat orang lain. Tidak ada yang dia dengerin, nasihat siapapun gak mau. Lalu dia menjadi korban delusinya sendiri gitu ya. Jadi memang dia punya delusi, keyakinan kuat banget gitu ya, meski itu dalam tanda petik salah gitu ya. Itu jadi korban, dia jadi korban dirinya sendiri. Nah, kita langsung akan masuk tentang apa itu keras kepala. Jadi intinya kalau keras kepala itu ya kalimat-kalimatnya pokoknya saya nggak akan titik-titik-titik gitu ya, nggak mau titik-titik-titik gitu. Atau kamu tidak akan bisa membuat saya melakukan apa gitu. Jadi intinya itu, dia tidak mau kalau orang lain yang sarankan atau yang minta. Kenapa? Karena yang ada yang di kepala dia. Nah, jadi keras kepala itu ditunjukkan dengan menolak kalau ada saran atau permintaan perubahan atau ide yang berbeda gitu ya. Dia nggak mau pindah dari opini dia, stick banget ke ke pendapatnya sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa kompromi, nggak mau mendengarkan orang lain ya gitu. Jadi intinya dia nolak aja dulu gitu. Lalu memang dianggap menjadi susah ya, sikap yang susah jadinya untuk orang tuh bekerja sama, berdiskusi itu susah gitu, karena dia betul-betul hanya patuh terhadap dirinya sendiri, hanya ingin mendengarkan dirinya sendiri. Jadi orang yang sulit dihadapi ya. Nah, nanti kita akan banyak bahas, terutama karena yang lagi ngomong juga adalah gejala-gejala keras kepala ya. So jadi mungkin lebih hidup kedengeran gitu ya. Oke. Sekarang mengapa orang keras kepala? Di personalityspirituality.net itu dijelaskan bagus banget ya dia ya, menguraikan tentang stubborn ini. Ada 5 alasannya. Pertama, pengalaman buruk masa kecil, lalu miskonsepsi tentang diri, lingkungan, kehidupan, lalu rasa takut dan tidak aman yang menetap. Yang keempat tuh strategi perlindungan diri yang maladaptif. Dan yang kelima, mengapa keras kepala tuh karena kita butuh topeng gitu ya. Nah, kita mulai satu-satu contohnya gitu ya. Pengalaman buruk masa kecil. Mengapa pengalaman buruk masa kecil itu menjadi alasan orang keras kepala? Pengalaman seperti apa gitu ya? Macam-macam. Bisa pengalaman kita terlalu sering berpindah-pindah pada waktu kecil gitu ya. Jadi masukin lingkungan baru gitu ya. Bolak-balik tanpa persiapan atau perlindungan emosi yang memadai untuk, terutama kalau ini masa kecil ya, anak-anak. Lalu pengalaman dibully berulang kali. Dibully itu bukan hanya di sekolah ya sahabat ya, tapi bisa juga oleh saudara kandung ya, diejek-ejek. Lalu pengalaman dibohongin, sering dibohongin atau di PHP-in, diberi harapan palsu. Terus toto nggak terjadi, dijanjiin apa, nggak ditepati gitu ya. Ini juga bisa orang tua ya sahabat ya, bisa siapa aja gitu. Waktu kita kecil. Lalu pernah misalnya kita tuh dikasih sesuatu, terus karena kita melakukan apa, diambil lagi. Jadi udah seneng, diambil lagi gitu ya. Nah itu bikin contoh pengalaman itu untuk anak kecil walaupun mungkin gak gimana, tapi itu buruk ya sahabat ya. Jadi dia ngerasa bahwa bahkan yang udah saya dapat pun bisa hilang gitu, bisa terancam gitu ya. Lalu juga ternyata sesuatu itu tidak pasti, orang lain itu tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah itu dampak dari pengalaman buruk itu pada waktu kita kecil. Kenapa orang jadi keras kepala gitu ya. Nah yang kedua, miskonsepsi atau salah konsepsi baik tentang diri, lingkungan, dan kehidupan. Contoh miskonsepsi. Ini mungkin di kita juga ada gitu ya. Orang lain itu akan berkonspirasi, bersekutu untuk menjatuhkan saya. Kalau ada keyakinan itu,
konsep itu di kepala, maka dia akan menghidupkan mode berjaga-jaga terus gitu ya. Takut ditipu, takut dibohongin, takut dijatuhkan, takut orang bekerja sama menjatuhkan gitu ya. Nah itu. Lalu yang berikutnya misalnya contohnya miskonsepsi juga, semua situasi baru itu berbahaya, sehingga lebih baik saya menghindari. Nah itu contohnya. Lalu yang ketiga misalnya, gini, kalau kelemahan atau kelembutan saya itu sampai ketahuan orang, bahaya, bisa dipakai menghancurkan saya. Karena orang kuat makan orang lemah. Jadi nggak boleh setitik pun kelemahan saya diketahui orang, gitu ya. Jadi dia mode-nya berjaga terus tuh, ngeri banget ya, gitu ya. Kebayang dong ya. Terus yang berikutnya contoh miskonsepsi lagi, orang lain itu biasanya salah karena pengalaman-pengalaman saya selama ini menunjukkan bahwa saya benar. Tuh kan dia salah, tuh kan mereka salah, tuh kan si itu salah, tuh kan dulu si itu salah gitu ya. Apapun tapi ada konsep bahwa saya itu selalu benar. Pengalaman saya menunjukkan itu gitu. Nah, itu adalah miskonsepsi yang salah yang membuat dia bisa jadi keras kepala. Lalu ada mungkin penyebab lainnya, itu adalah rasa takut dan tidak aman yang cenderung menetap. Contoh, takut apa gitu ya, yang bisa bikin orang stubborn. Takut situasi baru. Takut mempercayai atau mengandalkan orang lain. Takut merasa tidak aman saat tergantung pada orang lain, karena orang lain mungkin akan meninggalkan kita gitu ya. Mungkin akan pergi dari kita akan kehilangan dia, so saya harus bisa untuk diri saya sendiri, semuanya untuk diri saya sendiri harus bisa gitu. Nah ini kelihatannya sih gagah ya sahabat ya, kelihatannya kayak keren gitu, hebat banget nih orang gitu ya, nggak mau tergantung orang lain. Tapi di satu sisi itu capek ya. Coba deh bayangin, capek banget ya kita berusaha untuk terus berperang sepanjang hidup gitu ya. Nah, yang keempat, mengapa keras kepala tadi, ada strategi perlindungan diri. Tapi maladaptif ya. Semua orang tuh punya strategi perlindungan diri untuk menyelamatkan harga diri kita gitu ya. Tapi kalau itu maladaptif berbahaya. Contoh yang maladaptif itu misalnya kita resist itu apa ya? Resistance ya. Jadi menolak aja. Pokoknya menolak perubahan lah atau ide dari luar lah atau apalah yang karena kita mengajak kita berubah. Kenapa? Karena takut hancur gitu ya, takut nggak bener nantinya gitu ya. Sebetulnya itu untuk melindungi diri, tapi mode-nya adalah pokoknya tolak. Daripada kecewa, mendingan katakan tidak, daripada ngarep-ngarep gitu ya, nanti taunya bohong, taunya tidak terjadi, kita sedih, terluka, mendingan say no dulu. Takut patah hati, takut ditolak, kita tolak dulu orang gitu. Takut kehilangan cinta, kita mengatakan bahwa kita nggak butuh cinta gitu ya, nggak butuh kelembutan, nggak butuh itu hanya untuk orang cengeng, hanya untuk orang melo gitu ya. Nah itu yang kita lakukan kalau kita itu strategi perlindungan diri yang maladaptif. Lalu bahkan mungkin sebagai strategi yang maladaptif juga, kita itu suka menolak suara-suara di dalam diri kita yang mengajak kita untuk berbahagia, untuk melepas, untuk rileks gitu. Dia akan tentang suara di dalam diri sendiri dengan kenceng. Enggak, pokoknya harus bagaimana gitu ya. Jadi bahkan bukan berarti orang keras kepala itu tidak berkonflik di dalam dirinya gitu ya. Bukan hanya dia berkonflik dengan orang, di dalam dirinya sebetulnya juga ada konflik. Nah ini yang seru nih. Yang kelima, alasan mengapa orang keras kepala tuh kebanyakan tuh adalah topeng. Jadi membuat topeng untuk menutupi yang ada di dalam. Ini kebanyakan untuk orang dewasa ya. Jadi kalau udah dewasa kita kadang-kadang mengembangkan gitu ya topeng-topeng kita. Misalnya kita malu, kita menampilkan, kita kelihatan tegas, gagah dan strict gitu ya, sangat keras. Lagi takut gitu ya, kita menampilkan kita itu serem gitu, topeng serem ya, supaya orang nggak ngusik kita, padahal kita di dalam tuh lemah dan takut gitu, rapuh gitu ya. Nah itu adalah beberapa alasan mengapa kita keras kepala, mengapa orang bisa keras kepala ya. Mungkin 1 atau 2 alasan, tapi di antara 5 itulah kita lihat apa gitu ya. Nah sekarang
dampak keras kepala itu apa ya? Ini di sini saya coba bagi dua, dampak keras kepala terhadap diri sendiri. Ya, kalau saya keras kepala gimana? Lalu dampak kalau saya keras kepala kepada orang lain gitu. Nah, kalau diri sendiri sahabat ya pasti kitanya capek ya, karena kita akan menghidupkan terus mode pertempuran. Jadi kalau kita lagi pertempuran, lagi fight gitu, itu kan kalau nggak kita serang, ya kita bertahan. Kalau bisa kita serang, orang lain punya ide, orang lain punya opini, orang lain punya saran gitu ya. Enggak benar gitu, ini kenyataannya begini-begini, enggak. Kita serang. Tapi kalau nggak bisa serang, kita bertahan. Saya tidak akan melakukan itu karena ini. Saya tidak bisa lakukan ini karena ini. Itu. Jadi, dan kebayang ya, kalau itu terus menerus di keluarga diterapin sama pasangan gitu ya, atau sama anak, atau sama saudara gitu ya. Terus di kantor juga mod itu dipakai, mod pertempuran ya. Lalu di diskusi bersama grup, misalnya di WA grup di mana gitu, berantem terus sama orang ya, berbeda pendapat tuh sampai nggak bisa dengerin orang lain ya. Nah itu kitanya capek. Lalu berikutnya dampak untuk diri sendiri ya pasti kita merasa sendirian. Kenapa? Karena merasa orang lain tidak paham saya. Orang lain itu tidak mau mengerti, orang lain tidak mau mendengar gitu ya. Padahal orang lain ya dengerin, cuman dianya aja yang nggak mau dengerin orang, jadi orang lain juga males gitu ya. Tapi jadinya merasa sendirian ya. Nah ini sangat sedih sebetulnya. Ya ini boleh dikatakan bayaran kalau mau jadi orang stubborn terus ya kita pasti capek secara mental emosional. Yang kedua sendirian, merasa sendirian. Lalu apa dampak untuk orang lain kalau kita keras kepala? Ya kalau kita bisa bayangkan logikanya ya gampangnya, orang lain yang mending gak urusan deh. Jangan urusan deh sama si Mona ya. Urusannya berabe kalau sama dia gitu, gak enak. Karena dia toh gak ujung-ujungnya dengerin diri dia sendiri. Jadi buat apa meeting, buat apa diskusi, buat apa penelitian, jajak pendapat gitu ya. Wah itu bohong banget, dia akan dengerin diri dia sendiri gitu. Jadi tidak mau urusan, kita ditinggalin gitu. Atau kalau enggak, ya kalau terpaksa berurusan karena misalnya kita superior gitu ya, atau kita adalah atasan misalnya, atau kita lebih dominan, ya orang lain mungkin tidak ninggalin sih, tapi main belakang. Ini paling ngeri. Kenapa? Karena kalau udah orang main belakang, si orang stubborn itu ngerasa makin butuh stubborn lagi. Jadi itu pola yang akan berkelanjutan ketika kita merasa orang lain main belakang, si Mona stubborn ini nanti akan makin berjaga-jaga, akan mod pertempurannya makin dipasang kenceng, makin gak percaya lagi gitu ya sama orang. Jadi padahal respon orang lain terhadap stubbornnya kita itu adalah respon untuk mereka juga survive gitu ya. Tapi respon mereka bikin kita akhirnya merasa perlu untuk lebih berjaga-jaga lagi, lebih keras kepala lagi. Nah, itulah lingkarannya yang sulit untuk dihancurkan. Bahaya ya. Oke, sekarang kita supaya tidak jatuh ke dalam keputusasaan karena stubborn. Oke, strategi atasi keras kepala apa? Nah, ini saya bagi dua lagi ya. Strategi untuk diri sendiri, kalau saya keras kepala saya bisa lakukan apa? Strategi untuk orang lain, dalam artian kalau ada orang stubborn, saya harus ngapain juga bisa ya. Jadi yang orang lain tuh, kalau kita orang lain ngelihat orang stubborn, kita gimana gitu ya. Yang diri sendiri dulu deh. Yang pertama itu tidak ada cara lain ya, kalau yang sudah dewasa, ya memang harus banyak refleksi ya, refleksi diri. Ya ini kemampuan orang dewasa secara kognitif, secara afektif gitu ya, kita sudah dibekali sebetulnya. Di perkembangan gitu ya, perkembangan manusia, bahwa kita bisa melakukan refleksi diri, menjaga memberikan jarak dengan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi ada pengamat dan ada yang diamati. Yang diamati siapa? Ya diri sendiri. Pengamatnya siapa? Ya diri kita yang punya kesadaran lebih gitu ya untuk refleksi. Pertanyaan, berikan refleksi itu intinya apa sih? Ya bertanya aja, refleksi itu intinya bercermin. Bercermin itu mengamati, ya memperhatikan, mengobservasi, lalu bertanya gitu ya. Bertanya jawab dengan diri sendiri. Misalnya pertanyaannya, apa sih yang membuat saya harus bertahan bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya remeh? Kenapa saya harus selalu
takut kalau harus mengandalkan atau mengikuti saran orang lain. Misalnya gitu pertanyaannya ya, mengapa? Lalu sejak kapan sih saya begini gitu. Nah, lalu yang kedua nih, kalau sahabat punya keberanian lebih dan menurut saya kita perlu upayakan ya, karena mumpung masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri, minta bantuan orang lain. Maksudnya pertanyaan itu kita tanyakan juga ke orang lain. Menurut lo gue keras kepala ya? Ke pasangan atau ke anak atau ke saudara ya, silakan. Teman, sahabat boleh. Asal jangan di sosial media, di status terbuka gitu ya. Nanti takutnya dihantam oleh orang-orang gak bener gitu ya. Dikomentarin, nanti kita sakit hati. Jadi minta bantuan orang yang dipercaya. Menurut kamu sejak kapan sih gue begini gitu? Terus kalau lu ngelihat gue begini, lu apa? Lu gimana gitu? Apa yang lu pikirin atau kesan lu tentang gue apa gitu? Ya siap-siap dengan jawaban seperti apa gitu ya. Tapi percayalah kalau itu orang yang mencintai Anda gitu, orang yang Anda percaya, dia akan melakukan itu untuk kebaikan kita. Di situ dibutuhkan trust memang gitu ya. Oke, itu untuk diri sendiri, jadi refleksi diri sama minta bantuan orang lain. Kalau butuh konselor, ya boleh. Butuh psikolog boleh, tapi jangan disangka orang-orang terdekat kita gak bisa memberikan masukan gitu. Jadi mulailah dengan mereka dulu gitu. Orang-orang yang mencintai Anda, yang Anda cintai ya minimal ginilah. Kalau gak ada siapa-siapa yang menurut Anda bisa dipercaya, ibu Anda deh gitu ya. Mak lo gitu ya, orang bilang, tanyalah sama emak lo yang lahirin lo. Orang lain mungkin bisa sebel sama lo, kita semua bisa disebelin gitu sama siapapun, tapi yang melahirkan kita tetap mencintai gitu ya, katanya begitu ya. Cobalah ya, bisa aja itu kondisi cocok untuk Anda, silahkan. Minimal ke ibu kita lah. Oke, lalu gimana kalau kita ngadepin orang yang keras kepala? Orang keras kepala itu tidak ada jalan lain ngadepinnya ya, selain dengan ketulusan sih. Karena semakin kita pakai strategi gitu ya, wah gue mau rancang-rancang nih, nanti mau ketemu si Mona keras kepala gitu, aku pakai teknik A, teknik B, teknik C, nanti kalau dia begini gue begini, itu makin gak bisa. Makin dia tahu begitu, kerasa begitu ya, dia juga punya intuisi kali ya gitu, walaupun stubborn juga punya intuisi. Wah, makin merasa terancam, makin dia kenceng gitu. Jadi hanya bisa ketulusan aja gitu yang bisa sama dia. Jadi ketulusan itu apa ya, tidak ada udang di balik bakwan ya, jadi tidak ada agenda tersembunyi gitu ya, untuk kepentingan kebaikan dia, bukan karena kita mau hancurin dia, bukan mau nyelakain dia gitu ya, dan bukan untuk nguntungin kita sendiri dengan merugikan dia gitu ya. Nah tapi dengan tulus aja deh, gue sama orang ini sayang walaupun dia stubborn. Nah gue mau ngomong deh gitu ya, tentang apa, tulus aja ya. Memang ini yang paling susah, tapi ini yang paling manjur untuk stubborn, apa boleh buat ya. Jadi nah kalau kita makin berstrategi, makin maksudnya pakai cara yang susah-susah, itu makin gak bisa. Lalu kalau kalau kita lagi ngadepin orang stubborn, dia udah ngotot-ngotot, terus dia ternyata salah gitu ya, jangan keucap. Kalau kita mau untuk kebaikan dia ya, kalau untuk kebaikan dia jangka panjang, jangan keucap, tuh kan apa gue bilang, lu sih titik gitu ya, lu sih keras kepala, udah gue bilang juga gitu, syukur lo, rasain lo. Nah itu makin bikin dia, wah gue disalahin nih, kapan-kapan dia makin stubborn lagi ya. So kalau sahabat ada sedikit belas kasih untuk orang stubborn seperti saya dan banyak orang lain mungkin ya silakanlah kita coba ya, kita sama-sama coba. Kalau diri kita stubborn, kita perbaiki. Kita menghadapi orang stubborn berarti kita mengasah ketulusan kita juga ngadepin dia gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan ocehan saya. Saya Mona Sugianto, MC Psikolog. Sampai jumpa di Avi Insight berikutnya. Selamat mencintai dan selamat berkarya.